AC Milan kembali mendapat kabar kurang menyenangkan dari lini depan mereka. Striker mereka Santiago Gimenez kini menghadapi kemungkinan menjalani operasi akibat cedera pergelangan kaki yang tak kunjung pulih. Diketahui jika Gimenez sudah absen cukup lama, yakni sekitar 47 hari sejak ditarik keluar saat Milan menghadapi Atalanta pada 28 Oktober lalu. Cedera ini bukan masalah baru, melainkan kambuhan dari gangguan yang sempat ia alami saat membela timnas Meksiko di ajang Piala Emas musim panas lalu. Kondisi tersebut dinilai cukup serius. Gimenez bahkan terbang ke Belanda untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis guna mendapatkan analisis lebih mendalam terkait cederanya. Dari hasil pemeriksaan awal, operasi kini menjadi opsi nyata untuk menyelesaikan masalah ini secara permanen. Meski keputusan akhir akan diambil setelah diskusi lanjutan antara Gimenez dan tim medis AC Milan. Situasi ini juga jelas berdampak langsung pada rencana transfer Milan. Manajemen klub mulai bergerak mencari penyerang baru untuk mengantisipasi absennya Gimenez dalam waktu panjang. Dan salah satu nama yang kini masuk dalam pembahasan serius adalah Niclas Füllkrug. Ruben Loftus-Cheek dikabarkan siap meninggalkan AC Milan dan bergabung dengan Lazio pada bursa transfer Januari. Minat ini muncul karena keinginan Maurizio Sarri untuk kembali bekerja sama dengan mantan pemainnya saat di Chelsea. Lazio sendiri kini sudah bebas dari larangan transfer dan sedang menyiapkan langkah untuk memperkuat tim. Disebut sedang berusaha memenuhi permintaan Maurizio Sarri, namun proses transfer ini diyakini tidak mudah karena terkendala keuangan. Sebab gaji Ruben Loftus-Cheek di Milan yang mencapai sekitar 4 juta euro per musim dinilai terlalu tinggi bagi Lazio. Namun sebagai solusi, Ruben Loftus-Cheek disebut bersedia memotong gaji dengan memperpanjang durasi kontraknya agar beban gaji per musim lebih ringan. Jika Milan siap melepas Ruben Loftus-Cheek dan hitungan finansialnya cocok, Lazio tentu menjadi tujuan paling memungkinkan pada Januari nanti bagi sang pemain. Davide Bertesaghi tengah menjalani momen spesial bersama AC Milan. Bermain di San Siro untuk klub yang ia bela sejak kecil, bek 19 tahun itu mencetak 2 gol pertamanya bersama tim utama. Meski laga berakhir imbang 2-2, penampilannya jadi sinyal kuat untuk masa depan AC Milan. Aksi Bertesaghi langsung mengingatkan publik pada Theo Hernandez. Gol pertamanya lahir dari pergerakan cerdas ke tiang jauh, sementara gol kedua diselesaikan dengan tenang, layaknya penyerang. Gaya bermain ini membuatnya disebut sebagai penerus Theo Hernandez. Perkembangannya makin pesat sejak ditangani Massimiliano Allegri. Ia kini menjadi pilihan utama di sisi kiri, bahkan menggeser Pervis Estupiñán yang didatangkan dengan harga hampir 20 juta euro. Padahal di era pelatih sebelumnya Bertesaghi lebih sering jadi pemain pelapis. Allegri memberi peran jelas dengan menempatkannya sebagai wingback murni, bebas naik turun membantu serangan. Fleksibilitasnya juga jadi nilai lebih karena ia bisa bermain sebagai bek sayap, fullback atau bek tengah kiri, tergantung skema yang dimainkan oleh tim. Penampilan gemilang ini juga tentu menarik perhatian klub besar Eropa. Bahkan Arsenal sempat mencoba memboyongnya pada musim panas lalu. Namun dengan performa seperti sekarang akan semakin sulit bagi klub lain untuk merekrutnya. Sebagai pemain akademi, fans Milan sejak kecil dan berstatus pemain Italia, Bertesaghi adalah aset penting bagi Milan, baik untuk masa depan tim maupun kebutuhan regulasi skuad. Saat ini, Bertesaghi memilih fokus bersama Milan. Jika konsistensinya terjaga, jalan menuju timnas Italia senior terbuka lebar. AC Milan masih berusaha mempertahankan Mike Maignan. Manajemen klub dikabarkan sedang mempercepat proses negosiasi agar sang kiper mau menandatangani kontrak baru sebelum kontraknya habis pada musim panas nanti. Langkah ini menjadi sinyal positif setelah hubungan kedua belah pihak sempat dikabarkan merenggang akibat negosiasi yang macet di awal tahun. Kini situasinya disebut mulai membaik dan Milan kembali serius mengamankan masa depan kapten mereka. Bahkan manajemen Milan dikabarkan sudah menyiapkan tawaran yang cukup besar. Klub bersedia memberikan gaji sekitar 7 juta euro bersih per musim termasuk bonus. Namun manajemen juga menetapkan tenggat waktu dan berharap Mike Maignan sudah memberikan keputusan paling lambat pada bulan Februari.
Perkembangan terbaru menunjukkan adanya optimisme. Mike Maignan disebut masih membuka peluang bertahan, sehingga manajemen dan pelatih Massimiliano Allegri bisa melanjutkan negosiasi dengan lebih serius. Faktor emosional juga dinilai berperan penting. Mike Maignan merasa nyaman dan bahagia di Milan, sementara klub menunjukkan kepercayaan dan rasa sayang yang besar kepadanya. Meski begitu, kesepakatan belum tercapai dan semua pihak memilih berhati-hati sampai kontrak benar-benar ditandatangani. Dengan dukungan penuh dari Allegri dan manajemen, Milan berharap Mike Maignan tetap menjadi andalan di bawah Mister Gawang untuk musim-musim berikutnya. AC Milan bergerak cepat untuk mendatangkan Niklas Füllkrug dari West Ham United pada bursa transfer Januari. Langkah ini diambil karena lini depan Milan terancam krisis, menyusul kemungkinan Santiago Gimenez harus menjalani operasi pergelangan kaki. Kondisi darurat ini membuat Massimiliano Allegri membutuhkan penyerang baru secepatnya. Manajemen pun menilai Füllkrug sebagai opsi paling masuk akal untuk segera memperkuat tim. Meski awalnya nama Füllkrug bukan pilihan utama, namun setelah mempertimbangkan kualitas dan biaya transfer, posisinya naik dalam daftar incaran Milan. Saat ini, Direktur Olahraga Iglitari bahkan ingin menyelesaikan kesepakatan secepat mungkin. Rencana transfernya adalah dengan skema pinjaman dan negosiasi diperkirakan akan dipercepat dalam beberapa hari ke depan. Dari sisi pemain, situasinya juga menguntungkan Milan. Füllkrug sebenarnya mendapat 2 tawaran dari klub Jerman, tetapi ia memilih menolaknya. Sejak Oktober, ia sudah membuka peluang ke Milan dan kini memberikan prioritas penuh untuk bermain di Italia bersama Rossoneri. Pembicaraan antara Milan dan West Ham United sudah berjalan, terlepas dari kondisi Gimenez. Saat ini, Milan sedang menyesuaikan skema gaji agar tetap sesuai dengan anggaran klub. Dan menariknya, nama Füllkrug sebenarnya sudah masuk radar Milan, bahkan sebelum mereka merekrut Tammy Abraham pada musim panas 2024. Kini peluang penyerang asal Jerman itu merapat ke San Siro semakin terbuka lebar. AC Milan dinilai perlu menambah pemain pada bursa transfer Januari. Penilaian ini muncul karena kondisi skuad yang semakin menipis akibat banyaknya pemain yang mengalami cedera. Sejauh ini apa yang dicapai Massimiliano Allegri dianggap luar biasa dengan hanya sekitar 19 pemain lapangan sejak awal musim. Meski begitu, Milan masih mampu bersaing di papan atas dan menempel ketat Inter dengan selisih 1 poin. Namun situasi mulai mengkhawatirkan. Cedera membuat kedalaman tim sangat terbatas di lini belakang. Cedera Matteo Gabbia membuat Milan hanya punya 1 opsi cadangan di posisi bek tengah. Sementara di lini depan, absennya Rafael Leao dan Santiago Gimenez secara bersamaan membuat pilihan serangan semakin minim. Melihat kondisi ini, pihak Allegri menilai ada kebutuhan untuk memperkuat tim. Meski begitu, keputusan soal posisi mana yang harus diprioritaskan sepenuhnya diserahkan kepada manajemen klub, sebab manajemen dinilai paling memahami kebutuhan tim, strategi jangka panjang, serta kondisi keuangan klub. Dari luar sulit menilai secara detail langkah terbaik yang harus diambil. Situasi ini menjadi sinyal bahwa Milan kemungkinan perlu bergerak di bursa transfer Januari jika ingin terus bersaing dalam perebutan gelar hingga akhir musim. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.